Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema besarnya adalah fikih kontemporer. Untuk malam hari ini dikarenakan oleh tidak beberapa lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka kita akan coba kaitkan kajian fikih kontemporer kita itu dengan masalah-masalah Ramadan. Sebagai sebuah ibadah, meskipun dia ibadah, tetapi pada masalahnya selalu saja ada masalah-masalah baru dalam berbagai ibadah. Termasuk diantaranya adalah ibadah Ramadan. Saya mendapatkan sebuah buku yang cukup bagus, judulnya Ahkam al-Mustajaddat al-Fiqhiyah fis Siyam. Ahkam mustajaddat, hukum-hukum masalah baru dalam bab siyam, dalam bab puasa. Ini mungkin menjadi penting bagi kita untuk mengetahuinya. Walaupun sebahagian dari masalah yang ada merupakan masalah yang juga tidak disebut sebagai terlalu kontemporer atau baru. Karena dari dulu pembahasannya sudah dimulai, cuma mungkin saja dikarenakan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, ada saja sarana-sarana baru yang berkaitan nanti dengan ibadah, termasuk diantaranya dalam persoalan ibadah puasa. Penulis buku ini memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan masalah baru di sini bukanlah maksudnya masalah yang dibuat-buat, karena ada istilah masalah baru, istilah hal-hal baru dalam ibadah, itu pembahasannya nanti kepada bentuk-bentuk ibadah-ibadah baru yang malah dikategorikan kepada bid'ah. Bukan itu kata beliau. Tapi yang dia maksud dengan al-mustajaddat itu adalah permasalahan baru itu sesuatu yang memang sebagai konsekuensi dari kemajuan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Itu yang dia maksud. Berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya teknologi, majunya zaman, itu ternyata berpengaruh besar nanti kepada pelaksanaan ibadah kita. Sehingga dia memerlukan kepastian hukum terhadap masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi itu. Beliau membagi, kalau kita bicara al-masail al-mu'asirah fis siyam, itu setidaknya bisa dikategorikan kepada 4 kategori masalah barunya itu. Yang pertama adalah mustajaddat muta'alliqa bil waqti waz zaman. Masalah-masalah baru yang berkaitan dengan ketentuan waktu dan zaman. Ada hubungannya nanti sama ibadah puasa. Seperti menentukan masuknya Ramadan. Apakah dibolehkan dengan hisab atau hanya dengan ru'yah? Itu masalah yang hubungannya muta'alliqa bil waqti waz zaman, yang berhubungan dengan waktu dukhuli Ramadan, bagaimana cara menandainya. Bahkan para ulama kontemporer juga membahas kalau memang harus dengan ru'yah, apakah ru'yah itu ru'yah mujarradah dengan mata telanjang, langsung dengan pandangan mata, atau dengan alat, bil jihaz. Apakah ru'yah dengan menggunakan alat itu sama dengan ru'yah mubasyarah ataukah
Tidak. Nah, ini juga menjadi bagian dari apa yang dibahas oleh para ulama. Jadi yang pertama muta'alliqa bil waqti waz zaman. Yang kedua mustajaddat muta'alliqa bi rukhasil iftar. Masalah-masalah baru yang berkaitan dengan rukhasil iftar, keringanan-keringanan yang membolehkan untuk berbuka. Itu ada mustajaddatnya. Rukhsahnya itu sudah lama. Cuma mungkin permasalahannya berkembang yang berkaitan dengan dan rukhsahnya itu. Umpamanya sakit. Dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali sakit membolehkan kita untuk berbuka. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, boleh tidak puasa. Tetapi nanti fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Sekarang kalau dibicarakan persoalan sakit, dalam Al-Quran itu dibahasakan sakit itu secara umum sekali. Sakit seperti apakah yang membolehkan kita untuk berbuka? Apakah semua sakit, asal sakit pokoknya boleh berbuka? Karena Quran tidak membatasi. Faman kana minkum maridan. Ternyata kalau seandainya kita rujuk pandangannya para ulama masa dahulu, ada di antara mereka yang memahami seperti itu. Termasuk di antaranya Ibnu Hazm. Yang cenderung untuk memahami maridan itu, al-maradu itu dalam artian umum. Asal sakit masuk pada ayat itu. Secara zahir boleh dia untuk berbuka. Tetapi sebahagian yang lain malah mengatakan rukhsah itu, keringanan itu biasanya tujuannya untuk memberikan kemudahan ketika menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, sakit yang membolehkan kita untuk berbuka itu sakit yang memang seseorang itu sulit kalau dipaksa juga untuk berpuasa. Apabila disebut rukhsah, pasti hubungannya dengan sesuatu yang di situ ada masyaqqah, ada haraj, ada kesulitan, ada kepayahan dia. Kalau seandainya tidak ada kesulitan, berarti tidak ada rukhsah. Itu oleh jumhur. Maka sakitnya hanyalah sakit yang apabila memang dia merasa kesulitan untuk melanjutkan atau melaksanakan ibadah puasa. Cuma sakit seperti apa? Ini nanti juga akan bisa berkembang. Sakit seperti apa? Kalau umpamanya cuci darah umpamanya, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Cuci darah, ada orang yang harus melakukan proses cuci darah. Barangkali karena kerja ginjal sudah tidak sempurna, maka perlu ada ginjal buatan. Cuci darah itu kan dibersihkan melalui ginjal buatan. Bisa jadi 4 atau 5 jam. Apakah dia boleh terus melanjutkan puasa jika dia sanggup? Ataukah hal-hal yang seperti itu membuat dia puasanya justru menjadi batal? Ada orang yang dia harus disuntik umpamanya, padahal dia sedang berpuasa. Apakah suntik itu bisa membatalkan puasa? Itu kan suntik itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Apakah yang membatalkan puasa itu jika masuknya itu melalui mulut? Kalau suntik kan tidak melalui mulut. Itu hal-hal yang berkaitan dengan mustajaddat muta'alliqah bi rukhasi al-iftar. Sakit diantaranya. Safar juga. Apakah yang menjadi patokan pada safar itu jarak jauh atau jarak tempuh? Yang menjadi patokan yang membuat kita berbuka, boleh berbuka bagi musafir itu jarak jauh atau jarak tempuh. Sekarang jarak tempuhnya mungkin 1 jam. Tapi jaraknya sudah sangat jauh. Ke Malaysia 1 jam dalam pesawat. Berangkat setelah zuhur, belum masuk waktu asar sudah sampai di Malaysia. Boleh enggak itu buka puasa? Boleh enggak jamak qasar?
Padahal belum masuk waktu asar dia sudah sampai di Malaysia. Karena batas atau jarak boleh buka puasa itu oleh para ulama itu sama dengan batas dibolehkannya jamak qasar. Apabila dia sudah disebut safar, maka berarti boleh dia untuk jamak atau qasar dalam sholatnya. Nah, batas itu juga lah yang menjadi patokan oleh para ulama dalam iftar as-shiyam. Bolehnya membukakan puasa kita disebabkan oleh safar itu. Maka yang jadi patokan jarak tempuhnya, jarak jauh bukan jarak tempuh. Karena jarak tempuh itu nanti bisa bervariasi tergantung kendaraan apa yang kita pakai. Bisa-bisa kalau pakai mobil akan berbeda nanti lamanya dengan pakai motor. Akan sulit diukur nanti. Sehingga yang jadi patokan biasanya apa yang mudah untuk diukur. Menentukan jarak berapa kilonya itulah yang mudah untuk diukur. Sehingga dia punya standar. Dan hukum akan sulit diterapkan jika tidak punya standar seperti itu. Oleh karena itu dalam safar itu pun sendiri. Bukan semata-mata pada masyaqqahnya. Yang membuatkan kita boleh berbuka itu bukan pada masyaqqahnya. Tapi pada safarnya itu. Karena safar yang bisa terukur. Sedangkan masyaqqah, kesulitan, sulit diukur. Kalau seandainya ada orang safar, tapi dia tidak ada merasa sulit, boleh tidak dia berbuka? Dia safar juga, pakai mobil pribadi, lengkap aksesorisnya, apa aja dia nyaman aja dia dalam perjalanannya, tidak ada masyaqqahnya. Tapi safar, tetap dia disebut sebagai safar. Nah, kalau seandainya yang jadi ukuran masyaqqah akan kesulitan untuk menerapkan hukum. Mungkin saja bagi si A boleh, si B tidak. Tapi kalau safarnya yang jadi patokan, karena dia terukur, siapapun jika dia musafir, maka dia mendapatkan keringanan itu. Meskipun tidak pula wajib mengambil keringanan itu. Kalau umpamanya kita sanggup untuk berpuasa, wajibkah kita berbuka juga? Nah, di sini perlu dikumpulkan banyak hadis. Ada hadis Nabi mengatakan begini, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Enggak ada kebaikan pada orang yang jika tetap berpuasa dalam safarnya. Ada hadis Nabi bilang seperti itu. Tetapi ada lagi hadis yang lain, dalam sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya semua berbuka kecuali Rasul dan Abdullah ibn Rawaha. Jadi yang lain berbuka, tapi Rasul dan Abdullah ibn Rawaha tidak berbuka. Berarti Rasul sendiri berbuka pada saat apa? Tetap puasa pada saat safar. Ada lagi dalam satu perjalanan peperangan, karena mereka semua berpuasa, Nabi menyuruh untuk berbuka. Tapi tidak ada sahabat yang mau berbuka. Karena Nabi masih tetap puasa. Akhirnya, agar mereka berbuka, diambil air oleh Rasul, diminumnya, dan diperlihatkannya dia minum itu di hadapan para sahabat. Menandakan bahwa Rasul sudah berbuka. Ketika Rasul sudah minum, yang lain pada ikut minum. Nah, di sini nampak oleh kita bagaimana ketaatan para sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ dakwah bil halnya Nabi itu ternyata sangat berpengaruh bagi para sahabat. Belum ada di antara mereka yang memulai minumnya kecuali setelah Nabi meminum air. Lalu Nabi mengatakan kalau ada juga lagi yang berpuasa, kalau ada lagi orang sahabat kita yang tidak berbuka, ulaika lu'usah, kata Rasul. Mereka itu durhaka. Karena Nabi sudah. Nah, jadi pada riwayat tadi nampak oleh kita, ada saatnya Nabi berbuka, ada saatnya Nabi berpuasa. Bahkan Nabi sendiri mengatakan juga laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak ada baiknya kalau tetap
berpuasa pada saat safar. Tetapi tetap bukan menjadi sebuah kewajiban untuk berbuka. Seandainya ada orang yang tetap ingin berpuasa karena dia sanggup untuk berpuasa, maka berpuasa bisa saja akan menjadi lebih baik bagi dia karena dia mampu. Daripada nanti dia terbebani untuk mengganti. Mengganti itu terkadang bisa jadi lebih berat daripada melanjutkan puasa pada saat dia safar itu. Nah, jadi akan banyak nanti masalah-masalah yang muta'alliqat birukhasi al-iftar. Yang ketiga ada mustajaddat muta'alliqah bil mufattirat. Masalah-masalah baru yang berhubungan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau tadi yang berhubungan dengan rukhsah, keringanan-keringanannya, safarkah atau sakitkah, sakit seperti apakah. Tapi ada nanti mustajaddatnya itu berkaitan dengan al-mufattirat. Apa saja sebenarnya yang bisa membatalkan puasa itu? Yang selama ini makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal lain yang terkait. Itu yang biasa. Tetapi ternyata lagi-lagi perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan membuat al-mufattirat itu juga akan menjadi beragam. Dan itu semua alhamdulillah para ulama-ulama kita, ulama-ulama kontemporer memudahkan kita dalam persoalan ini. Tinggal kita membaca saja. Tinggal kita kembali merujuk kepada apa yang mereka istihadkan. Ada hal-hal yang hal baru yang telah tuntas untuk mereka istihadkan. Membatalkankah atau tidak? Itu pakai semprotan asma itu apakah membatalkan puasa atau tidak? Ada obat tetes telinga, obat tetes hidung, obat tetes mata. Itu semua apakah membatalkan puasa atau tidak? Jadi ada kata kunci yang diberikan oleh para ulama agar kita mudah untuk memahami hukum itu. Apa kata kuncinya? Sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh ketika nanti ada saluran yang bersambung dengan kerongkongan kita sehingga masuk melalui itu ke perut. Maka itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ada bersambungan dia nanti dengan kerongkongan kita, sehingga dia tidak mengalir masuk sampai ke dalam, maka itu menjadi kata kunci untuk dikatakan tidak membatalkan. Sehingga meskipun nanti itu sudah ada tetap saja akan terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama kontemporer. Kayak umpamanya obat tetes hidung. Ini dari hidung itu dia mengalir kemana? Nyambungkah dia sampai ke kerongkongan? Kadang terasa oleh kita pahitnya kadang. Kalau umpamanya obat itu rasanya pahit, yang tetesan tadi itu ada rasa, itu akan kita rasakan. Berarti dia bersambung ke tenggorokan kita. Kalau memang bersambung, maka berarti itu membatalkan. Karena dia melewati jalur di mana itu jalur yang membatalkan. Ada juga dibicarakan, apakah kalau yang masuk itu harus dalam bentuk makanan? Kalau tidak makanan gimana? Tadi kan obat tuh, itu bukan makanan. Atau ada orang yang tertelan koin oleh dia, batal enggak puasa? Dan itu bukan sebagai makanan dan pasti tidak sengaja. Tertelan oleh dia apa gitu, sesuatu yang itu tidak makanan. Nah, jadi kalau dia makanan jelas. Bahkan kalau dia makanan pun atau berfungsi sebagai nutrisi meskipun tidak melalui mulut, maka bisa membatalkan. Maka suntik itu huknah istilahnya dalam kajian fikih itu. Huknah itu suntikan itu dibagi dua oleh para ulama. Ada al-huknah litagdziyah,
Huknah suntikan yang tujuannya untuk memasukkan nutrisi. Amannya dia kalau habis disuntik itu dia tidak merasa lapar, berarti sama fungsinya dan makanan. Itu bisa membatalkan wudu. Maka impus membatalkan wudu, puasa. Impus membatalkan puasa atau tidak? Padahal dia lewat di tangan, bukan pada jalur mulut, ada di tangan. Tapi karena fungsinya sama dan makanan, maka bisa membatalkan. Tapi orang yang bernapas dan menggunakan oksigen, membatalkan puasa atau tidak? Kan ada orang yang bernapas menggunakan oksigen. Tinggi pula kadang tabung itu lagi dari dia. Ada tabung oksigen dan dia sudah terpaksa, dia diuji oleh Allah dengan penyakit itu. Nah, oleh para ulama itu bisa tidak membatalkan puasa karena fungsinya untuk bernapas samalah dengan kita bernapas pakai oksigen biasa. Cuma dia menggunakan oksigen bantuan yang pakai tabung. Sehingga tidak dihukumkan untuk membatalkan puasa. Ini pada poin yang ketiga akan banyak itu pembahasannya, meskipun buku ini tidak membahas masalah terlalu banyak, itu dia hanya mengambil beberapa contoh saja. Tapi kita bisa temukan berbagai masalah dalam buku-buku kontemporer yang lain yang sudah diistihadkan oleh para ulama. Sedangkan pada poin yang keempat, beliau mengkategorikan mustajaddat khassa bil mar'ah. Ada nanti masalah-masalah kontemporer yang memang khusus untuk wanita. Nah, jadi ada masalah-masalah kontemporer yang hubungannya sama puasa dan itu fokus hanya untuk wanita saja, tidak masuk ke dalam masalah itu laki-laki. Apa contohnya? Apakah dibolehkan untuk meminum obat penunda haid bagi wanita? Ini tidak masuk laki-laki ini. Karena tidak mengalami itu. Agar dia sempurna puasanya, agar full Ramadannya, lalu dia meminum obat yang dengan meminum obat itu haidnya nanti akan tertunda. Tidak datang masa haidnya selama dalam bulan Ramadan itu. Dengan demikian puasanya menjadi utuh. Ada dua masalah di situ yang dibahas biasanya oleh para ulama. Puasa dan haji. Bolehkah menggunakan itu agar nanti selama dia di Mekah dia tidak haid? Karena khawatir kalau datang orang halangan dia dilarang untuk melakukan tawaf. Bisa-bisa nanti dia akan kesulitan. Meskipun ada solusi yang diberikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ketika habis semua bentuk pertimbangan-pertimbangan yang ada, padahal dia masih tetap dalam keadaan haid, dia sudah harus pulang, maka dibolehkan atas nama darurat untuk tetap dia melakukan apa yang tadinya dilarang. Nah, jadi itu pembahasan yang memang khusus untuk perempuan. Persoalannya bukan haram atau tidak haram, tetapi baik atau tidak baik, karena nanti dia memerlukan penjelasan atau keterangan dari dokter. Apa kira-kira yang akan dirasakannya, ada enggak efek negatif ketika ia memakai itu? Ketika diminumnya obat itu ada enggak kira-kira efek negatif yang akan dia rasakan setelah itu? Seandainya itu ada, maka berarti tidak baik untuk dia lakukan. Karena dia menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang setelah itu bisa akan bermasalah pada dirinya. Bisa saja nanti siklus haidnya tidak lagi normal. Padahal sebelumnya normal, teratur. Dengan cara itu, jangan-jangan nanti itu yang menyebabkan pada dirinya terjadi sesuatu yang tidak baik. Tapi seandainya dia memang ingin meminumnya dan kata dokter merekomendasi untuk tidak apa-apa, bagus, enggak, boleh untuk kamu lakukan. Lalu diminumnya dan tidak datang masa haidnya selama Ramadan, berarti utuh puasanya. Dan itu kan bukan sebagai sesuatu yang darurat sebenarnya. Kenapa harus ingin utuh? Kalaupun tidak utuh kan bisa diganti.
Panjang waktunya, ada 11 bulan. Itu ciri-ciri orang-orang yang tak pernah ingin melakukan puasa kecuali dalam Ramadan. Berarti tidak ada niatnya puasa sunat sekali juru kan? Sedangkan bayar hutang aja dihindarkannya. Nampak di situ ketidaksukaan dia untuk membiasakan diri dalam berpuasa. Padahal dalam Islam solusinya sangat mudah. Apabila ada orang yang tertinggal atau tidak bisa melaksanakan puasa karena dia haid, tinggal diganti setelah Ramadan selesai. Begitu solusinya. Untuk haji, para ulama kontemporer banyak atau kecenderungannya memang untuk membolehkan. Kenapa demikian? Karena beda haji dengan puasa. Kalau puasa di mana-mana kita bisa berpuasa. Tapi haji kita tidak bisa haji di mana-mana. Haji tempatnya hanya satu. Dan terbatas pula waktunya. Sekarang kita berangkat haji, nggak tahu kapan lagi, berapa tahun lagi kita akan dapat kesempatan untuk melaksanakan haji. Maka agar pelaksanaan hajinya bisa sempurna, itu kebanyakan membolehkan dan tidak sama kebanyakan mereka itu pada ibadah puasa. Baik, ikhwati fillah. Inilah 4 kategori yang disampaikan oleh penulis ini yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer dalam ibadah puasa. Coba kita ambil contoh yang dibahas. Yang pertama tadi berkaitan dengan al-mustajaddat al-muta'alliqa bil waqti waz zaman. Masalah-masalah kontemporer, masalah baru yang disebabkan atau yang berhubungan dengan ketentuan waktu, ketentuan zaman. Yang pertama dibahas adalah hukmu isbati hilali Ramadan bil hisabil falaki. Hukum menetapkan hilal Ramadan atau awal Ramadan dengan hisab. Kenapa ini menjadi persoalan baru? Karena yang ada di hadis adalah dengan ru'yah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbuka pula lah kalian karena melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum, tapi jika ghumma 'alaikum, tertutup oleh awan, tidak kelihatan bulan itu, diintip-intip tidak nampak juga, fa akmilul 'iddata 30, maka sempurnakan, cukupkan Sya'ban itu sejumlah 30 hari. Maka masa meru'yah itu sebelum terbenam matahari pada tanggal 29 Sya'ban. Untuk memastikan apakah besok 30 atau besok 1 Ramadan. Dalam masalah ini terbagi kepada 3 pandangan para ulama. Yang pertama mengatakan atau zahaba ba'dul ulama ila annahu la yathbut dukhulus syahri bil hisabil falaki mutlaqan. Ini pendapat pertama. Bahwa sesungguhnya la yathbut dukhulus syahr, masuknya bulan itu tidak bisa ditetapkan bil hisabil falaki, dengan hisab menggunakan ilmu falak, dengan hisab mutlaqan, secara mutlak. Hadza madhhabu jumhuril fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wa jumhuris Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, kebanyakan dari mazhab Syafi'i dan Al-Hanabilah. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah. Dan itu adalah pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ini yang pertama. Berarti ini adalah kelompok al-mani'un. Yang kedua, pandangan yang kedua itu al-mujizun. Al-mujizun itu mereka yang membolehkan dan sepakat, setuju. Setuju untuk menjadikan hisab itu sebagai cara untuk menetapkan masuknya bulan
bulan Ramadan. Maka dikatakan ra'a ba'dul ulama annahu yajuzul amalu bil hisabil falaki wal i'timadu alaihi fi itsbati hilal Ramadan. Jadi sebagian ulama membolehkan untuk menggunakan hisab falak, berpegang kepada hisab fi itsbati hilal Ramadan, di dalam menetapkan hilal Ramadan. Ini adalah pendapat sebagian dari mutaqaddimin. Sebagian dari pendapat ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Daqiqil Aid wa kadza An-Nawawi fil Majmu'. Begitu juga pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Berarti Imam Nawawi termasuk yang al-mujizun, yang membolehkan. Wa qala ba'dul mu'asirin, sebagian ulama-ulama kontemporer itu menyetujui itu seperti Syekh Al-Muti'i, Tantawi Jauhari, Ahmad Syakir, Muhammad Rashid Ridha, Mustafa Zarqa, dan ulama-ulama kontemporer lainnya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi secara mutlak itu tidak bisa. Yang kedua malah membolehkan. Dan yang ketiga, al-qailuna bit-tafsil, ada yang merinci antara boleh dan tidak bolehnya itu. Bagaimana rinciannya? Jawazul amali bil hisabi halal ghaib dunas sahwi. Boleh berpegang dengan hisab halal ghaib pada saat memang awan tertutup. Dunas sahwi. Tapi tidak boleh berpegang kepada hisab pada saat awan terang. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk melihat bulan. Meskipun pandangan yang ketiga ini ada lagi rincinya oleh para ulama, dibolehkan berpegang kepada hisab untuk menolak tapi tidak untuk isbat. Untuk menolak masuk Ramadan boleh pakai hisab, tapi untuk isbat tidak. Contohnya begini, kalau umpamanya oleh isbat, oleh hisab belum masuk Ramadan. Oleh hisab belum masuk Ramadan. Tetapi ada orang yang ngaku-ngaku sudah melihat hilal. Padahal secara hisab belum. Maka orang yang ngaku-ngaku melihat tadi nggak bisa diterima. Nah, jadi diterima untuk menolak, tapi tidak diterima untuk isbatnya. Ketika tidak ada yang bisa melihatnya, tapi oleh hisab sudah masuk Ramadan, maka itu tidak diterima. Ini masih pada bagian yang ketiga, kelompok yang ketiga. Nah, nampak oleh kita di sini bervariasi pandangannya para ulama kontemporer yang berhubungan dengan persoalan ru'yah atau hisab. Sebagian mengatakan tidak bisa, yang sebagian malah membolehkan, tapi yang ketiga dirincinya. Boleh pada saat gelap, kalau mau tidak kelihatan ya pakailah itu hisab itu. Tapi kalau awan terang lalu tak terlihat bulan, berarti hisab tak bisa dipakai karena awan terang. Kalau belum terlihat berarti memang belum masuk. Tapi ketika dia gelap tak terlihat, mungkin kena gelap itu sehingga boleh berpegang kepada hisab. Baik, ikhwati fillah, kita akan coba lihat apa alasan mereka. Apa alasan mereka dalam menetapkan pendapat mereka masing-masing. Kita mencoba untuk membacanya secara ilmiah. Karena ini adalah kajian ilmiah yang memang harus diselesaikan melalui dalil-dalil yang ada. Yang mengatakan tidak boleh, jelas apa yang selama ini memang sudah dibaca berdasarkan kepada nas. Tapi nanti dalil mereka sama, ayatnya itu juga, hadisnya itu juga. Cuma bagaimana mereka memahami nas yang ada. Yang pertama, jumhur ulama yang mengatakan tidak, itu ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu ada kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Apa arti faman syahida? Syahida, syahada, menyaksikan. Siapa yang menyaksikan berarti melihat
secara langsung. Nah, faliyasum. Kalau sudah dilihat bulan itu secara langsung, nampak, faliyasum. Hendaklah berpuasa. Ini dari ayat. Dari hadis, ada hadis dari Abu Hurairah seperti yang juga tadi sudah kita sebutkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum. Dalam riwayat lain, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Puasalah karena melihat bulan, anak bulan, berbukalah karena melihat anak bulan, fa in ghabiya atau fa in ghumma alaikum. Jika tak kelihatan, jika tertutup, fa akmilu iddata sya'ban 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Ada solusinya oleh Nabi. Kalau seandainya tidak terlihat, maka kalian tinggal mencukupkan Sya'ban itu menjadi 30. Ini solusi dari Nabi. Dan Nabi tidak memberikan solusi yang lain. Nabi tidak menyuruh hitung-hitunglah itu, pakailah itu hisab itu. Enggak. Tapi nanti dibantah oleh kelompok yang kedua. Kenapa Nabi tidak menyuruh untuk menghitung-hitung? Karena memang ilmu itu pada masa itu belum berkembang. Nah, jadi dalil ini dibantah oleh dalil yang lain, yang ini nanti ada dialognya. Ada argumentasi yang mereka masing-masing menyampaikan. Kenapa Nabi tidak mengatakan kembali kepada hisab? Karena ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasul sendiri yang mengatakan, nahnu qaumun, kita ini adalah ummiyah, kaum yang ummi, la naktub wa la nahsib. Kita tidak bisa menulis dan kita tidak bisa nahsib. Nahsib itu hisab. Berarti kita tidak bisa menghitung-hitung. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa mereka kaum yang tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi wajar Nabi tidak menyuruh untuk kembali kepada hisab. Nah, ini dari ayat, dan yang terakhir tadi adalah dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu Isya masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwati fillah, tadi kita sudah sampaikan dalil dari kelompok pertama yang melarang untuk melakukan hisab. Satu dari ayat, kita ambil satu dari ayat, satu dari hadis, dan mereka juga memperkuat dengan logika. Apa kata mereka? Menetapkan bulan itu dengan ru'yah itu lebih sesuai dengan tuntutan dan maqasid syariah. Karena itu yang mudah. Ketika tidak bisa terlihat, tinggal sempurnakan Sya'ban 30. Itulah yang mudah. Dan itu yang sesuai dengan kemaslahatan maqasid syariah. Kata mereka, kalau seandainya dikaitkan penetapan bulan itu melalui hisab, itu bisa-bisa nanti akan menyulitkan. Karena hisab itu bukan sesuatu yang mudah. Hisab itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau dibebankan kepada yang sulit, maka bisa-bisa mendatangkan kesulitan. Baik, kita cukupkan dalilnya untuk yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang al-mujizun. Mereka yang pro, yang setuju untuk menjadikan hisab sebagai cara untuk isbat hilal Ramadan. Apa dalil mereka? Ayatnya yang tadi juga sama dalilnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahidah di situ kata mereka tidaklah semata-mata ru'ya. Tapi syahidah itu sesuatu yang membuat kita yakin dan punya ilmu bahwa memang Ramadan sudah masuk. Meskipun tidak dengan ru'ya. Ketika dengan hisab itu bisa memberikan kepastian bahwa Ramadan masuk atau hilal sudah muncul, berarti itu sudah syahidah. Kata mereka. Dan bisa-bisa dengan hisab itu lebih pasti masuknya Ramadan. Karena ilmu hisab itu mampu menghitung per detik perjalanan bulan. Dan tidak salah. Maka bisa para ahli menghitung terjadi gerhana bulan pada detik sekian. Kenapa bisa? Karena dihitung. Nanti akan terjadi ini gerhana jam 9 lewat sekian menit, sekian detik. Dan pas. Maka bagi mereka, ilmu falak dalam hisab itu sesuatu yang bisa memberikan kepastian. Dan bisa-bisa lebih pasti daripada syahidah. Ketika syahidah itu nanti pada ada awan. Ada awan saja kita tidak bisa lagi melihat. Tapi kalau hisab tidak ada awan, tidak peduli. Karena bisa mempelajari per detik perjalanan bulan. Jadi syahidah itu kata mereka tidak mesti ru'ya, tetapi adanya pengetahuan tentang bahwa bulan itu sudah ada. Dan itu bisa dengan hisab. Hadisnya ada satu hadis lain dengan redaksi yang berbeda yang mereka pakai, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqdirulah. Ada riwayat faqdirulah. Fa in ghumma alaikum, jika tertutup oleh awan, faqdirulah, maka Ikdiru itu hitung-hitunglah, mereka mengartikannya seperti itu. Takdir kan berarti ditebak kira-kira oleh mereka itu, tetapi dibantah oleh jumhur. Fakdirullah itu sesuatu yang datang secara mutlak yang diberikan penjelasannya oleh hadis yang lain. Karena fakdirullah itu artinya adalah sempurnakan Sya'ban 30. Itu bantahan dari kelompok yang pertama. Jadi mereka sebenarnya punya alasan-alasan yang kuat gitu. Sedangkan yang ketiga mereka juga pakai kias. Sebenarnya kelompok kedua ini dikiaskannya, kenapa pada hal-hal yang lain kita menggunakan hisab, yang tidak gunakan hisab itu cuma pada masuk hilal saja. Padahal pada yang lain semua pakai hisab, kata mereka dikiaskannya. Apa contohnya? Kita sholat zuhur pakai hisab. Tidak lagi kita tengok-tengok itu matahari itu, tapi semua sudah hitungan angka kan.
Jam 12 lewat sekian, 12. Nanti Isya jam segini. Itu semua sudah pakai. Kapan batas sahur kita? Kalau di hadis Nabi batas sahur apa? Kan ada fajar shadiq. Pernah enggak kita hari tengok-tengok fajar shadiq itu hari ini? Keluar kita dari rumah sudah muncul belum fajar shadiq? Enggak ada kan? Tapi kita sudah serahkan kepada hisab. Nah, kenapa untuk ru'yah hilal untuk hilal tidak pakai hisab? Itu kata mereka. Jadi dikiaskannya. Ini kiasan oleh kelompok kedua. Jadi dengan demikian, karena memang ilmu dalam persoalan hisab itu sudah diyakini, maka termasuk untuk masuknya Ramadan pun pakai itu. Nah, sedangkan kelompok yang ketiga mereka punya alasan itu juga ayatnya, hadisnya. Cuma mereka tetap yang ketiga ini tetap mengedepankan ru'yah, tetapi boleh menggunakan hisab apabila ghumma alaikum. Jika tertutup, jika ada awan sehingga menghalangi pandangan untuk melihat hilal, maka beralih kepada hisab. Inilah gambaran dari tiga pandangan yang masing-masing mereka punya alasan yang kuat. Kalau penulis buku ini lebih memperkuat pandangan yang ketiga. Artinya mencoba untuk tafsil, mencoba untuk menggabung kedua pandangan itu. Dia tidak meninggalkan ru'yah, tidak juga meninggalkan hisab. Ru'yah tetap jadi patokan, tapi ketika ghumma alaikum, maka solusinya boleh dengan menggunakan hisab. Itu menurut penulis. Sebenarnya masalahnya ya apa? Ada hal yang cukup prinsip sebenarnya antara ru'yah dengan hisab. Masalahnya adalah apakah masuknya Ramadan itu ditandai dengan adanya bulan atau imkanur ru'yah? Itu sebenarnya. Apakah ditandai dengan sudah adanya bulan atau mungkinnya dilihat bulan? Karena kalau pakai hisab, 1 derajat pun itu sudah dianggap ada. Tapi apakah 1 derajat itu sudah bisa terlihat? Atau belum? Sehingga di kita itu ditetapkan paling tidak ada 2 derajat untuk imkanur ru'yah, mungkin untuk dilihat. Itu sebenarnya. Sehingga ulama-ulama jumhur yang berpegang kepada ru'yah itu, karena menurut mereka bukan sekedar adanya, tapi mungkin untuk dilihat. Dan itu wajar mereka berpegang seperti itu. Sama dengan janin yang di rahim itu sudah ada anak belum? Wajib tidak bayar zakat fitrahnya? Atau nunggu lahir dulu? Jadi kapan disebut wiladah? Kalau sudah lahir. Tapi sebelum lahir dia sudah ada belum? Sudah ada. Cuma belum terhitung. Nah, oleh karena itu imkanur ru'yah itulah wiladah hilalnya itu. Itulah lahirnya hilal. Bukan sekedar dia ada. Ini sebenarnya titik perbedaan antara kedua pendapat itu. Bagaimanapun, karena ini adalah pandangan-pandangan yang berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada, ya otomatis masing-masing akan berpegang kepada apa yang menjadi pandangan mereka. Cuma tinggal lagi kita yang untuk mengambil sikap dalam memulai Ramadan kita. Dikarenakan Ramadan itu masalah ibadah yang memang diatur, ada yang mengatur dan ada yang kita taati, maka para ulama punya kecenderungan untuk mengatakan lebih baik untuk mengedepankan apa yang ditetapkan oleh waliul amri dalam memulai puasa untuk kebersamaan. Namun ketika ada orang yang berdasarkan kepada hisab dia ingin memulai, ya barangkali untuk diri dia, bukan untuk diumumkan secara luas. Karena yang berhak memang dalam persoalan ini yang berhak adalah waliul amr. Dan untuk mentaati itu tentu akan lebih baik. Tapi bagaimanapun yang terjadi di kita di Indonesia, karena memang diberikan dari dulu kan diberikan kebebasan kan. Artinya kalau ada yang sudah memulai silakan, tapi tidak untuk menghukumkan kepada semua orang. Kalau ada yang sudah mau
memulai. Bahkan kadang-kadang di kita ini terlalu bebas pula. Terlalu bebas pula. Ada orang yang tarikat-tarikat mana gitu, 2 hari dia udah mulai puasa. Entah bulan mana yang dilihatnya. Atau barangkali dia langsung terbang naik ke bulan sana mungkin kan. Kan mereka bisa terbang-terbang itu kan, kadang sampai dia ke bulan itu langsung. Sementara kita lihat aja dari bawah kan. Nah, terlalu bebas pula. Seharusnya enggak, perlu ada ketegasan. Perlu ada ketegasan oleh pemerintah. Yang begitu-begitu tuh jangan dibiarkan. Seharusnya agar ada keseragaman dalam beribadah. Baik, itu dalam masalah yang pertama yang ada di buku ini. Ada yang Iya. Iya, ini masalah haid yang kalau seandainya dia datang halangan maka dia harus tidak berpuasa, dilarang dia berpuasa. Sebelumnya saya ingin berikan penjelasan. Ini perlu karena banyak orang yang tidak menyadari kadang kan baik dengan hubungannya sama puasa atau dengan sholat. Seandainya ada orang yang selesai masa haidnya umpamanya jam 2 siang. Selesai masa halangannya jam 2 siang, berarti dia suci jam 2 itu. Dia mandi dan zuhur menjadi wajib. Kadang ada orang yang nanti ajalah saya mandi jam 5 atau sebelum maghrib, asar pun tidak dikerjakan karena dia tidak mandi. Nah ini, seandainya masa halangannya suci dia jam 9 malam, jam 10 malam mandi ketika itu dan salat isya. Kenapa demikian? Karena dia sudah suci. Jadi bukan mandinya kita itu yang membuat suci, berhentinya haid itu yang menghukumkan kita, maka dia berkewajiban untuk mandi. Seandainya datang masa halangannya itu sesaat menjelang berbuka puasa. 5 menit nak berbuka lah, datang halangan. Berarti hari itu diganti nanti. Karena hari itu dia batal. Sebab ada detik di mana dia tidak puasa. Nah, begitu juga, seandainya sesaat menjelang masuk waktu fajar, habis masa halangannya, berarti hari itu dia wajib untuk berpuasa. Ini perlu diingatkan. Nah, ke pertanyaan yang tadi itu, seandainya dia berhutang, lalu kemudian setelah selesai Ramadan dia meninggal, berarti ada hutang yang dia belum terlaksana. Memang ada rincian, tapi mungkin yang paling untuk kita pegang adalah ada hadis Nabi, barang siapa yang meninggal lalu dia meninggalkan hutang puasa, maka nanti diganti puasa itu oleh ahli warisnya. Ada yang bilang itu untuk puasa nazar karena itu wajib bagi dia. Ada yang memang bisa masuk padanya itu hutang karena itu adalah hutang. Maka dibolehkan untuk menggantikannya. Tapi dalam rinciannya ada yang bilang begini juga di antara para ulama, seandainya dia sudah berkesempatan untuk membayar tapi tidak dia bayar, berarti wajib dia ganti. Tapi kalau dia tidak berkesempatan untuk membayar, hari Idul Fitri itu dia meninggal, berarti tidak ada kesempatan dia membayar, berarti tidak ada hutang dia. Karena kemarin dia tidak puasa karena bukan hutang, karena memang dia tidak boleh untuk berpuasa. Jadi ketika dia punya waktu untuk mengganti dan dia tidak ganti, meninggal dia, berarti dia punya hutang. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan bagian dari hutang dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Barangkali ini mungkin karena waktu sudah agak kita tutup.
karena sudah lewat juga dari bunyi iqamah itu. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan cuma satu masalah yang kita bahas, mudah-mudahan nanti bisa kita sambung di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.